Memvalidasi payload dari request yang masuk ke API endpoint yang kita buat itu merupakan salah satu hal yang sangat penting sekali untuk dilakukan dan harusnya tidak boleh di skip ya ketika teman-teman bekerja dengan aplikasi backend. Ya, tentunya hal ini untuk memastikan bahwa data atau payload yang dikirimkan oleh klien, baik itu web application ataupun mobile application, itu sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh backend kita. Dan hal ini juga memastikan bahwa data yang dikirimkan itu dapat diproses dengan baik di tahap selanjutnya. Di project backend yang menggunakan Golang, biasanya saya menggunakan sebuah package validator dari Go Playground/validator yang saat ini versinya sudah ada di versi 10. Package ini tuh sebuah package yang sangat populer sekali ya digunakan di project Golang karena emang fiturnya cukup lengkap dan juga penggunaannya cukup mudah. Pada penggunaannya, kadang ada beberapa case di mana saya perlu mengkustomisasi error message yang dikembalikan ketika melakukan validasi menggunakan package ini ya. Dan sayangnya di package Go Playground/validator ini itu untuk kustomisasi error message caranya agak rumit untuk dilakukan dan cukup makan banyak waktu ya karena kita harus membuat handling errornya itu secara manual. Nah, untuk mempercepat dan memudahkan proses itu, saya membuat sebuah package yang bertindak sebagai wrapper untuk package Go Playground/validator ini agar kustomisasi error message-nya dapat mudah ya untuk kita lakukan dengan hanya memanggil beberapa function saja. Repository package-nya teman-teman bisa lihat di GitHub Open Framework/Go Validator seperti yang udah tampil di layar ya. Di sini kalau misalkan teman-teman cek ada beberapa langkah untuk menggunakan package ini. Yang pertama tentunya kita harus install dulu. Terus di sini ada contohnya ya. Kita coba menjalankan function new untuk inisialisasi Go Validator. Terus kita tinggal validasi aja nih struct-nya dengan memanggil fungsi validate struct. Nah, untuk fitur-fitur lainnya sudah saya sertakan di dokumentasi di readme ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk melihat itu bisa pergi ke GitHub terus cari Open Framework/Go Validator. Nah, di video ini saya mau tunjukkan beberapa fitur dari Go Validator ini langsung di kodenya ya. Jadi kita coba pindah screen dulu. Oke, kita sudah masuk di screennya VS Code ya. Di sini saya pertama punya sebuah function untuk create validator. Ini cuma function helper aja untuk menginisialisasi validator dan kita coba konfigurasi namespace formatter menggunakan function to camel case. Dan untuk field formatter itu kita menggunakan go validator to human readable ya. Dan untuk go style namespace selectornya kita false atau kita matikan. Nah, kemudian ada helper lainnya di sini to JSON ini untuk membantu proses testing aja. Oke, yang pertama itu di sini kita coba tes untuk basic validation ya. Di sini saya punya struct basic validation, ada name sama email. Name-nya required, terus ada min dan max. Untuk email juga required dan ada validasi dia harus email ya. Nah, cara penggunaannya kita cukup buat validatornya, terus kita panggil deh fungsi validate struct ini dan kita masukkan struct-nya ya dalam bentuk pointer ya teman-teman, jangan lupa. Nah, ini kalau misalkan kita coba jalankan tesnya, dia kembalinya akan seperti ini, sebuah JSON ini karena kita format pakai ini ya tadi untuk memudahkan tampilan aja sih. Jadi untuk errornya itu yang pertama ada message-nya apa, kemudian ada details-nya. Nah, untuk details ini akan dikasih tahu nih field-nya apa aja dan untuk rule yang mana, terus error message-nya apa kayak gitu.
Oke, itu untuk yang basic validation ya. Ini masih nggak ada proses yang aneh-aneh. Nah, kita lanjut ke basic nest parent atau nested validation ya. Di sini saya punya struct, terus di dalamnya kita punya child juga. Yang structnya seperti ini. Terus kita langsung aja ke tes nested validationnya. Seperti yang di awal tadi ya, kita bikin validatornya, kemudian kita coba bikin structnya, terus kita validate. Nah, di sini saya coba buat custom error message-nya. Di sini saya coba customize untuk childs, kemudian code ya. Nah, di sini kenapa saya gunakan bintang? Itu karena di sini kan dia bentuknya array ya atau slice. Jadi validatornya itu supaya tahu tuh dia ini akan diganti dengan indeks sesuai sama bagian mana yang divalidasi, kayak gitu sih. Ini kalau misalkan saya coba jalankan, nah dia akan tampil seperti ini ya. Sini bisa kita lihat untuk child indekskan 0 dan fieldnya code itu dia rule-nya require dan ada custom error message-nya. Untuk kode itu harus diisi gitu. Nah, begitu juga untuk yang indeks pertama ya. Di sini juga kena validasi required karena emang nggak ada isinya. Oke, berikutnya kita coba untuk fitur override error message ya. Nah, di sini seperti biasa kita buat validatornya, kemudian dari validator itu kita bisa panggil function namanya override error message. Terus kita bisa masukkan error message untuk apa nih yang kita override ya. Di sini saya menggunakan max karena kita mau override si error message untuk tag max ya. Ini kalau saya jalankan, nah dia akan sesuai sama error message yang sudah kita set di sini. Di sini please name cannot be more than 5 characters ya. Nah, di sini saya menggunakan placeholder untuk titik 2 field. Ini akan digantikan dengan nama fieldnya. Di sini diganti dengan name karena dia validasinya untuk yang name ya. Dan params itu akan digantikan dengan parameter yang kita masukkan. Karena di sini contohnya 5, maka di sini akan digantikan dengan 5. Oke, berikutnya ada custom field error message. Nah, selain kita bisa customize langsung secara global ya. Di sini kan kita langsung tentukan untuk tag yang mana. Nah, kalau di custom field error ini kita bisa spesifik untuk struct yang saat itu kita validasi aja. Jadi di sini contohnya saya punya struct seperti ini. Nah, terus untuk custom field message-nya saya bisa sebutkan fieldnya apa, terus untuk tag yang mana. Nah, ini kita akan menggunakan error message yang ini kayak gitu. Jadi di sini contohnya ada name, kemudian untuk text max itu saya ingin menggunakan error message yang sudah saya set di sini. Begitu juga untuk email ya, sama kayak yang atas. Ini kalau misalkan saya jalankan, nah, maka ini akan menggunakan error message yang sudah kita tentukan sini ya. Di sini contohnya email, terus tagnya email. Di sini sama, di sini email, kemudian text atau rule-nya email. Di sini sudah menggunakan error message yang seperti saya setup di sini. Oke, berikutnya ada implement field error message. Nah, jadi selain teman-teman bisa customize dengan cara mengirimkan error message-nya ketika validate struct. Nah, itu teman-teman juga bisa membuat error message custom dengan menambahkan function field message yang mengembalikan goValidator.fieldMessage yang skemanya sama ya seperti di sini tadi. Kita bisa sebutkan fieldnya, kemudian kita sebutkan tagnya apa, lalu kita masukkan error message yang kita inginkan. Nah, enaknya ini ketika kita menjalankan validasi,
Itu kita tidak perlu tambahkan di sini. Makanya di sini saya set sebagai nil aja ya. Dan kita coba jalankan. Nah, maka dia akan menggunakan error message yang sudah kita set up dari function field message. Ini bisa kita lihat ya sama. Oke, berikutnya untuk custom validation ya. Selain validation yang sudah tersedia dari GoValidator, itu juga kita bisa menambahkan custom validation. Misalkan teman-teman mau untuk memvalidasi sesuatu yang spesifik kayak gitu ya. Kalau di sini saya contohnya buat custom validation namanya foo. Ini nanti akan digunakan sebagai nama tagnya, dan kita tinggal paste aja functionnya apa. Yang kembaliannya harusnya bool ya, boolean. Nah di sini contohnya saya cuma membandingkan, yaitu isinya harus sama dengan bar. Nah karena ini custom, jadi secara default itu kita nggak punya nih error message-nya apa. Makanya kita harus registrasikan error message-nya dengan menggunakan method override error message. Di sini saya coba tambahkan untuk tag foo, error message-nya seperti ini. Nah nanti ketika menggunakan kita tinggal tulis aja di sini foo, terus kita masukkan parameternya adalah bar gitu. Kalau kita jalankan ya, dia akan sama aja sih, sesuai sama error message yang kita set di sini. Nah jadi kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan sebuah custom validation function, misalnya ingin memvalidasi teksnya harus huruf besar semua atau harus huruf kecil semua, atau tidak boleh mengandung kata-kata tertentu misalnya, itu teman-teman tinggal menggunakan custom validation function aja. Oke, saya coba kembali lagi screennya ke sini ya. Oke teman-teman semuanya, jadi mungkin itu aja untuk demo dari package GoValidator ini. Package-nya open source ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau berkontribusi atau ketika teman-teman mencoba terus mengalami isu, teman-teman bisa open issue aja di sini ya. Nanti saya coba cek, kalau misalkan bisa diperbaiki ya saya perbaiki. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini sampai di akhir ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.